Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang utama, kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Ni'matul ijad, kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, untuk beribadah salat jamaah tarawih. Walaupun di luar tadi agak hujan rintik-rintik. Ini kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang-orang di luar sana diberi kekuatan ijad. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang bisa duduk melaksanakan sholat, yaitu sholat sunnah muakkadah, sholat tarawih berjamaah. Tidak hanya itu saja Pak Bu, kita diberikan nikmat, yaitu ni'matul imdad. Ni'matul imdad adalah nikmat panjang umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak di luar sana atau di kiri kanan kita, di samping kita, depan belakang kita, tetangga kita, tahun kemarin masih duduk bersama kita melaksanakan salat berjamaah, baik salatul wajib atau salat tarawih seperti ini. Tapi hari ini mereka Allah panggil tidak duduk bareng-bareng lagi bersama kita. Kita di sini diberikan nikmatul imdad, artinya ini nikmat panjang umur, diberi kesempatan kembali. Tahun ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tidak tahu kita apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita, atau mungkin kita akan mengalami kembali Ramadan tahun depan. Ini kita tidak tahu Pak. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah katakan seperti itu. Setiap umur hamba-hambaku sudah ditentukan ajalnya. Maka apabila datang ajal tersebut, tidak bisa kita la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa diakhir-akhirkan atau nggak bisa dimaju-majukan. Urusan ajal urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekali lagi
kita bersyukur. Di bulan Ramadan ini kita masih melaksanakan ibadah Ramadan. Berikut ibadah-ibadah yang lainnya. Berbicara dengan Ramadan, ada kisah. Ini perlu kita dalami dan kita perlu ta'ah. Kita perlu ulang. Karena Ramadan atau puasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah mahdoh. Ibadah yang terus menerus yang kita lakukan seperti sholat wajib 5 waktu yang kita lakukan. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Sembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu hatta sehingga atau sampai ya'tiyakal yaqin, datang keyakinan kepada kalian semua. Apa itu keyakinannya? Maut menjemput kita nanti, barulah selesai ibadah-ibadah seluruhnya. Ini di dunia kita harus panen-panen pahala, Pak, di bulan Ramadan ini. Ad-dunya mazra'atul ibadah. Jadi sebagian ulama, sebagai maqalah mengatakan dunia itu ladang ibadah. Kalau bukan kita ini panen pahala di dunia, di mana lagi kita mau panen pahala? Mumpung atau kebetulan pada saat ini kita di bulan Ramadan, Allah masih berikan panjang umur. Ambil sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan itu. Kembali teringat dari kisah yaitu Dzulkarnain, dari seorang raja. Ketika itu bersama pasukannya ingin menaklukkan satu daerah. Ketika itu beliau mengatakan kepada pasukannya, wahai pasukanku, malam nanti kita akan menyeberangi sungai. Apabila ada yang terinjak di dalam sungai, maka ambillah. Ini kebetulan sungainya Tetek, Pak, bukan sungai di Jakarta atau sungai-sungai di sini, nggak bisa dilewati. Kalau di sini sekarang nggak bisa dilalui sungainya, bisa setengah badan. Apalagi nanti kalau musim hujan berkepanjangan, mungkin banjir di sini. Tapi ini sungai bisa dilalui. Ini kira-kira di atas mata kaki. Kemudian Dzulkarnain, seorang raja dan seorang pemimpin pasukannya menghimbau demikian. Maka satu cerita, ringkas ceritanya, dia berlalu ke pasukannya. Ada yang mengambil apa adanya, dan ada juga yang tidak mengambil, cuma batu keinjak. Atau yang mengambil apa adanya, hanya menggugurkan kewajiban. Tetapi ada di satu golongan itu diambil sebanyak-banyaknya karena dia taat kepada rajanya. Diambil bahkan tasnya itu berat, upaya untuk mengangkatnya. Pada satu ketika sampailah pada satu daerah tersebut. Paginya seorang raja Dzulkarnain ini bertanya kepada pasukannya, sudahkah kalian mengambilnya, wahai pasukanku? Jawab, ada 3 golongan, Pak. Yang pertama, saya tidak mengambil, wahai raja. Oh baik. Ada juga yang mengatakan saya mengambil, wahai raja, tapi tidak banyak, apa adanya saya ambil. Oh baik. Yang ketiga diambil, wahai raja, saya ngambil banyak, bahkan saya berupaya mengangkat tas saya ini berat. Tadi malam sampai saya ini banyak, penuh tas saya. Baik, mendengar jawaban pasukan tersebut, buka, diperintahkan buka. Yang mengambil adanya dan mengambil banyak apa adanya, dan yang ambil banyak, yang gak mengambil malah ada apa-apa ini. Terkejut pada saat itu ketika diambil dan dibuka
berlian atau mutiara yang sangat berharga, saudara. Ini kalau yang ambil yang apa adanya, dia menyesal. Coba saya ambil ini sebanyak-banyaknya. Yang mengambil sebanyak-banyaknya, dia merasa gembira, bahkan tidak ada puasnya. Coba saya ambil 2 tas, biarin, karena saya tidak tahu ini yang namanya mutiara. Kemudian Raja Zulkarnain itu mengatakan, itulah bulan Ramadan, saudaraku. Datangnya bulan Ramadan ini ada yang tidak mengambil pahala, ada juga yang mengambil panen pahala ini apa adanya. Dan 3 golongan itu adalah ada yang mengambil sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan. Lepas dari bulan Ramadan, orang yang tidak mengambil dari pahala di bulan Ramadan ini sangat menyesal nanti kelak ditinggal bulan Ramadan, saudara. Orang yang mengambil apa adanya di bulan Ramadan ini pun menyesal lepas dari bulan Ramadan. Apa yang dikatakan orang yang mengambil apa adanya? Lepas di bulan Ramadan menangis, belum tentu umurku ini akan bertemu kembali di bulan Ramadan akan datang. Coba saya ambil sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang pada saat ini. Tetapi orang yang rajin mengambil pahala di bulan Ramadan, orang yang mengambil di bulan Ramadan pahala itu, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu alaihi. Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an, saudara. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang baik atau yang batil. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan ini dia berpatokan atau bertumpu dan bersumber kepada Al-Quranul Karim, dia akan bahagia lepas di bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan ini baru kita laksanakan tadi pagi berpuasa di bulan Ramadannya. Kita niatkan, apa yang kita niatkan? Jika kita orang ingin menjadi orang yang bahagia. Di kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laits As-Samarqandi dikatakan orang yang bahagia bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama adalah zuhudud dunya wa qaribul akhirah fi Ramadan. Orang yang dunianya itu zuhud, memandang dunia ini seperlunya. Dunia bukan di atas kepalanya, tetapi di bawah kehidupannya. Karena dia melihat ada orang-orang di kiri kanan, samping, depan, belakang yang tidak lebih baik kehidupannya dari mereka. Zuhudud dunia. Kalau ini kita sudah bisa lakukan, qaribul akhirah, kita orang yang bahagia dekat dengan akhirat di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, orang yang ingin bahagia mengambil di bulan Ramadan ini dengan panen pahala, tidak ada penyesalan, tidak mengambil apa-apa, atau mungkin mengambil seperlunya, tidak mengambil panen di bulan Ramadan ini. Al-takuna hukmah ibadah fi Ramadan wa tilawatil Quran, saudara. Semangat untuk ibadah di bulan Ramadan ini, baik ibadah yang sunnah atau ibadah terlebih wajib. Penuhi sholat-sholat tarawih ini sampai malam terakhir, bukan hanya di pertama di bulan Ramadan saja, karena Ramadan ini sampai selesai, bukan hanya 10 nanti akhir di bulan Ramadan ingin Idul Fitri. Selesai bulan Ramadan,
seperti ini sampai selesai bulan Ramadan. Karena anta budak hukmah ibadah wa tilawatil Quran. Semangat ibadah di bulan Ramadan, terutama untuk membaca Al-Qur'annya. Sudahkah kita dari kemarin kita niatkan untuk khatam Al-Quran? Sudahkah kita niatkan untuk membaca Al-Quran mungkin minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini di hari-hari biasa dihitung 1 huruf itu 10 kali lipat. Di bulan Ramadan dilipat gandakan, dilipat gandakan, dan dilipat gandakan. Kalau kita khatam Al-Quran, berapa kali kita panen pahala di bulan Ramadan ini? Antakunah hukmah ibadah fi Ramadan wa tilawatil Quran. Semangat. Yang ketiga, saudara, kalau ingin kita ambil bagian di bulan Ramadan ini dan tidak ada penyesalan kelak nanti lepas dari bulan Ramadan, sahihan wa kariman fi Ramadan. Apa itu? Hatinya ikhlas, hatinya terbuka untuk membantu orang-orang yang mungkin tidak memiliki harta, atau orang-orang yang tidak memiliki penghasilan. Ringan tangannya, ringan hatinya memberikan mungkin takzir atau membantu sesuatu yang kita dapat bantu. Lebih besar di bulan Ramadan. Bahkan kita memberikan 1 butir kurma untuk berbuka puasa orang di bulan Ramadan ini, sama halnya kita pahalanya seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala yang kita miliki di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Nahnu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, saudara, itu adalah sahihan wa kariman fi Ramadan. Hatinya ringan, ikhlas untuk membantu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, saudara, kalau kita ingin bahagia di bulan Ramadan ini, mencapai 10 malam pertama kita diberikan rahmat, 10 malam kedua kita diberikan yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang 10 malam ketiga itqun minan nar. Sudahkah kita berpikir setiap tahun kita berpuasa, tetapi kita hanya berfokus kepada 3 fase seperti ini, tanpa kita memikirkan bahwa kita memiliki lafaz, yaitu sebagai orang beriman, lafaz zikrullah. Saudara, kita tancapkan hati kita dari malam pertama sampai selesai bulan Ramadan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hatinya tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini bisa tancapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah apa yang kita cita-citakan yang 3 fase tersebut kita mendapatkan, yaitu pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita juga terlepas dari siksa api neraka. Ini karena kita tancapkan hati qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di bulan Ramadan ini dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sampai nanti selesai di bulan Ramadan, kita membuahkan hasil menjadi orang-orang yang muttaqin. Kita membuahkan orang-orang yang menjadi fitrah, suci seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunda kita.
karena dosa-dosa kita terkubur, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis fenomenal saudara, familiar. Tetapi kadang-kadang orang ini tidak memikirkan hadis ini pentingnya berpuasa dengan iman dan wahtisaban. Dia memikirkan bahwa kalau sudah kelar puasa di bulan Ramadan ini, kelak nanti berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang sudah diampunkan, saudara. Ini tidak, saudara. Kan ibadah sudah ada, ibadah mahdhah. Jadi terus kita lakukan. Yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Allah ampunkan kalau kita berpuasa dengan iman, dengan sebenar-benarnya iman, bahwa kita berpuasanya dengan karena Allah lillahi ta'ala. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan terjaga, tidak akan melakukan perbuatan dosa yang akan datang sampai bertemu lagi di bulan Ramadan. Inilah hadis daripada baginda junjungan dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai wijaun, sebagai perisai hati kita bahwa kelak nanti kalau kita tahun ini berpuasa di bulan Ramadan, kelak nanti bertemu kembali bulan Ramadan yang akan datang, kita terjaga iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi hikmah terutama untuk Al-Faqih sebagai yang menyampaikan, dan barangkali ada manfaatnya bagi pendengar hadirin wal hadirat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.